Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem yang berfokus pada pemimpin Soekarno dan berlangsung dari 1959 hingga 1965. Menandai akhirnya proklamasi demokrasi liberal. Sistem ini berlandaskan Pancasila sila keempat dan melibatkan musyawarah berorientasi pada nasionalisme dan komunisme. Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi berlakunya demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. 1. Konstituente gagal menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD S 1950. 2. Terjadinya masalah keamanan nasional berupa gerakan separatisme di berbagai wilayah. 3. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan program-program ekonomi tidak dapat dijalankan secara utuh. Oleh karena itu, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan konstituante serta menegaskan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ia kemudian membentuk kabinet kerja dengan dirinya sendiri, Perdana Menteri dan Ir Juanda sebagai menteri pertama. Mereka dilantik pada 10 Juli 1959. Program utama kabinet ini mengatasi masalah sandang pangan, meningkatkan keamanan di dalam negeri, dan mengembalikan Irian Barat atau Tri Program Kabinet Kerja. Ini dia beberapa kabinet-kabinet selama masa demokrasi terpimpin. Pemerintah mengadakan lembaga seperti MPRS yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, dibentuk Dewan Pertimbangan Agung atau DPA yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno juga memimpin Angkatan Militer dengan Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan memperkuat militer dengan mengangkat jenderal pilihan. PKI berkembang dengan dukungan Presiden melalui Kabinet Gotong Royong yang melibatkan PKI, Masyumi, NU, dan PNI. Soekarno mengajarkan pentingnya persatuan antara nasionalis, agama, dan komunis, dikenal sebagai Naskom, meskipun mendapat tantangan dari berbagai tokoh dan masyarakat. Meskipun demikian, Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang Nasakom. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada 17 Agustus 1959, berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut dirumuskan menjadi garis besar haluan negara GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia mengikuti sistem etatisme, di mana pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Sistem ini menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan defisit keuangan negara yang terus meningkat. Pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON untuk memperbaiki perekonomian. Namun, ternyata menyebabkan stagnasi dan inflasi tinggi. Konfrontasi dengan Malaysia juga memperburuk keadaan. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah mendevaluasi rupiah melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965. Tetapi kebijakan itu malah meningkatkan inflasi dan memperlemah devisa negara akibat mandeknya ekspor. Sekian penjelasan yang saya berikan, semoga video ini dapat kalian ambil dengan positif. Carilah ilmu, sampai ketemu Cina anak-anak.